Sudah. Ini. Mati kayaknya mic yang Oh, mic-nya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pujian yang mutlak hanya milik Allah semata, baik ketika kita senang Allah tetap dipuji, baik ketika kita susah Allah tetap dipuji. Itulah makna pujian yang mutlak hanya milik Allah. Allah lah zat yang ditaati, bukan dimaksiati. Allah lah zat yang disyukuri, bukan dikufuri. Allah lah yang mengadakan kita, karena Allah kita ada, karena Allah pula kita bisa menjadi orang yang baik. Membahas masalah puasa, merenungi masalah puasa itu perkara yang matlub wa marhubun fih, perkara yang dituntut, yang disenangi oleh kita semuanya. Dan kita akan ada 7 poin di dalam merenungi kewajiban puasa ini. Kami harap untuk bisa ditulis untuk bekal kalau kita habis sinau masih ada catatannya. Jadi sinau kalau nggak dicatat podo karo orang yang berburu oleh buruan, setelah itu dibiarkan mari ngono hilang. ini sedikit. Oh ya. Biar suaranya. Mari ngono hilang, Pak ya. Hilang. Kalau dapat buruan diapain? Diikat. Diikat. Kalau nggak diikat ya hilang. Kurang. Loh. Lama nggak kurung loh. Oleh karenanya kata Rasul alaihi salatu wassalam, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Diikat ilmu itu dengan tulisan, ditulis sedapatnya, ya kan? Sedapatnya. Mas Feli tulisnya pakai apa lagi? Pakai HP ya, HP serbaguna. Poin pertama, kita ini ngaji tapi ngaji beneran, Pak. Ono nggo buku, ono renungan, ya biar ada hasil ngajinya. Ngaji juping itu, Pak. Ya masuk kanan, keluar kiri. Itu jenenge juping. Kalau ngaji ala kitab ditulis, ya paling enggak keluar kanan, metu kiri, mlebu nang kitab sian, Pak. Mlebu nang di buku, masih bisa dimurajaah lagi. Saya saja harus nulis. Saya aja harus nulis, Pak ya. Karena saya sendiri nggak suka kalau kata
kajian apa, tematik, kebiasaan saya tulis. Karena apa? Al ilmu itu bil kitabah, dengan tulisan. Fawaid apa aja ketika kita selesai membaca saya tulis. Saya tulis sehingga ya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kita bisa nulis buku misal contoh sampai 50 karya buku. Itu semua menulis membaca ditulis biar nggak hilang bukunya, itu biar nggak hilang, fawaidnya nggak hilang, sehingga jadi buku. Jadi ada 50 judul buku terkait dengan tulisan dari bab usul fikih, syarah akidah dan seterusnya, itu pakai tulisan. Maka tulisan itu poin penting bagi penuntut ilmu atau bagi yang mengaji, yang belajar. Yang pertama, teman-teman semuanya, coba kita merenungi kewajiban puasa Ramadan ini biar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, musyahadatul minnati fit taufiqi lisyami wala haula wala quwata illa billah. Ini judulnya, judul pertama. Musyahadatul minna, persaksian, pengakuan anugerahnya Allah, berbentuk kita dikasih taufik oleh Allah untuk berpuasa. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan tidak ada kekuatan yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah iling-iling ya? Apa tadi? Persaksian, pengakuan anugerahnya Allah. Udah, dengan bentuk kita mendapatkan apa? Taufik. Taufik apa? Berpuasa. Udah, tidak ada tidak ada yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan tidak ada kekuatan yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali Allah. Ini judul ringkas, Pak. Maksud daripada ini, para hadirin yang dirahmati Allah, kita nyantai aja Pak ngasih seluf. Ada lagi nih. Perhatikan ulama salaf dahulu. Ini ulama salaf dahulu, Pak. Mereka selesai bulan Ramadan itu 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah supaya amalannya diterima oleh Allah. 6 bulan, Pak. 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah lagi supaya menangi bulan Ramadan. Jadi menangi itu bahasa Indonesia ya, menjumpai Pak ya. Menjumpai bulan Ramadan itu baik di zaman dulu dan zaman sekarang itu sebuah apa? Anugerah, sebuah kesempatan, sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita paham bahwasanya Ramadan ini, menjumpai bulan Ramadan adalah sebuah kebaikan dan sebuah nikmat, pahami Pak, akui, hadirkan, ini semua karena Allah. Ini penting, ini hadirkan. Kita bisa menjumpai Ramadan ini tidak ada lain kecuali apa? Taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Dan ini semua adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ketika kita sudah menjumpai bulan Ramadan ini,
Apakah kita bisa menunaikan puasa? Oh iya, kita bisa menunaikan puasa. Dan pahami, akui, hadirkan, kita bisa menjalankan puasa ini. Itu semua adalah apa? Anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah pemberiannya Allah. Ini semua adalah fadlnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang nggak terbayang di benak kita, Pak. Ya supaya poso, wayai traweh, wayai ngatamkan Quran, begitu aja berjalan. Tidak, Pak. Itu ibaratkan kalau model koyok ngono, itu nggak akan ada buah yang baik. Dan kami akan sampaikan apa buahnya ini, apa buahnya. Kita sampaikan nanti. Nah, itu sebuah kelalaian kita. Itu sebuah kelalaian kita. Harusnya kita itu menghadirkan selalu. Hadirkan kita bisa begini ini, hadirkan kita bisa menjalankan puasa ini, hadirkan kita bisa menjumpai bulan ini, hadirkan. Itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, apa kata beliau? Al-arifu yasiru ilallah baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafsi wal amali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-arif, orang yang kenal tentang Allah, orang yang paham kepada Allah, yasir, berjalan menuju Allah. Jadi orang yang kenal dengan Allah, orang yang paham dengan Allah, yasiru ilallah, dia itu berjalan menuju Allah melalui dua sayap. Apa sayap yang pertama? Sayap yang pertama adalah musyahadatil minna, meyakini, memahami, mengakui anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayap yang kedua memahami dan meyakini bahwasanya jiwanya dan amalannya itu tidak maksimal di dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ono dua sayap, Pak. Sayap yang pertama tadi apa? Mengakui ini semua adalah anugerahnya Allah. Sayap yang kedua, walaupun dia sudah menjalankan ketaatan, walaupun jiwanya itu disucikan, tetap nggak maksimal. Jiwanya tetap kotor, amalannya tetap kurang, tidak bagus dan tidak baik. Itu dua sayap, Pak. Saiki pertanyaan saya ke antum jenengan, kira-kira sampean ku poso membawa dua sayap ini enggak? Atau ya wis poso Ustaz, mek ngono tok ya gak iso. Sekarang kita ini puasa, Pak, puasa. Apakah ketika kita menjalankan puasa ini membawa dua sayap ini? Nah, mungkin saya iya, Pak. Tapi kemarin-kemarinnya, nah ini masih lupa kan? Hadirkan, Pak. Kita bisa menjalankan puasa ini apa? Anugerah dari Allah, pertolongannya Allah. Nggak bisa jalan tanpa pertolongannya Allah. Ketika Anda sudah bisa puasa, pertanyaan yang kedua, maksimalkah Anda di dalam menjalankan puasa? Wis oleh 100 gak kalau Anda kata biji nilai ngono? Oleh piro? Apakah oleh 4, oleh 5, oleh 6, apa oleh 7? Ini kita harus mengakui, harus diakui. Oh iya ya, posoku iki secara maksimal. Paling mi oleh telu, nilai biji telu, biji 4, biji 3, biji 5. Begitu tok. Tadi itu harus di semua ibadah, tidak hanya puasa, Pak. Harus di semua ibadah.
Tidak hanya dalam urusan puasa, tidak, hatta sholat kita, hatta ngaji kita, hatta qiraatul Quran, semuanya. Dua ini harus selalu kita terbang, kita bawa terbang, Pak. Kalau jenengan mek satu sayap tok gak iso terbang, Pak. Loro iki harus ada supaya bisa terbang dengan bagus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita hanya mengandalkan aku kurang tok gak iso terbang, Pak. Gak iso terbang. Kalau kita hanya mengandalkan ini adalah anugerahnya Allah, gini, aku bisa begini, anugerahnya Allah, tanpa sayap satu ini juga gak bisa terbang, Pak. Dua-dua ini harus kita pakai. Saya tak kayak lagi gini. Kalau kita mek satu sayap tok, iki lo anugerahnya Allah, aku iso ngene lho, Pak, ini. Jadi ini apa, Pak? Sombong. Aku iso ngene. Padahal iso ngene lho, nilai ini piro? Aku sedekah iki wis ngene iki wis ngene. Padahal sedekah mulu piro? Mbok diterima oleh Allah apa ora? Tapi karena dia tidak memakai sayap yang kedua ini, waduh repot ini, Pak. Cekelane repot, sombong. Wes dengar? Sama aja kalau Anda beramal kebaikan, Pak, beramal kebaikan, merasa kurang tanpa memahami ini loh anugerahnya Allah, aku iso ngene loh anugerahnya Allah, iso payah juga, Pak. Payah piye? Allah sampean ilangno, Allah sampean hilangkan, Pak. Allah sampean hilangkan. Kalau sudah Allah hilangkan, Anda kayaknya nggak kenal Allah. Anda akan susah memuji Allah. Susah, Pak. Susah. Jelas? Baik, perhatikan, Pak. Poin selanjutnya. Seseorang yang mengakui itu kebaikannya Allah, seseorang yang mengakui itu kebaikan Allah, akan ada dua ibadah, ya, akan ada dua ibadah berefek dari pengakuan ini anugerahnya Allah. Satu, apa efeknya? Satu, mahabbatul mun'im, akan muncul rasa cinta kepada orang yang memberi nikmat, akan muncul rasa beri nikmat. Jelas tak? Gampangannya, Pak, menungso, Pak, sampean niku selalu dikasih oleh orang, dikai duit, dikai opo wae. Udah jelas tak? Terus saman kemana-mana, alhamdulillah aku dikai A, aku dikai B, aku selalu dikai. Kita nggak hadirkan. Bagaimana muncul rasa cinta kepada Allah? Wong toh kita nggak hadirkan, terlalu hadirkan. Setelah dapat ini, alhamdulillah, hadza minallah. Maghrib, Pak, mengko maghrib, alhamdulillah, aku iso tutup. Selalu hadirkan itu. Akan muncul sebuah ibadah baru berupa cinta kepada Allah. Yang kedua, Pak, yang kedua akan menjadi apa? Allahju bidzikrihi wa hamdi, akan selalu memuji dia dan mengingat dia. Nah, sudah. Contoh, Pak, kalau kita itu mengakui, aku ini bisa besar karena orang tua. Aku ini besar karena ini, karena sampean iling-iling, Pak. Karena sampean selalu munculkan itu, maka akan muncul pujian ke orang tua. Muncul pujian tanpa terprogram, udah otomatis. Tanpa terprogram. Masya Allah, aku iso ngene iki wong tua cah. Anda selalu mengingatnya,
dan Anda akan selalu memujinya. Kenapa muncul memuji dan muncul selalu ingat? Karena Anda apa tadi? Selalu syahadatul minnah. Apa itu? Mengakui anugerahnya orang, anugerahnya Allah, pemberiannya orang Anda akui. Karena pengakuan ini muncul tadi, rasa cinta, muncul selalu memuji, muncul selalu mengingat. Saya kita takoni, kita saling-saling bertanya diri-diri masing-masing, Pak. Kira-kira dhewe iki selalu muji Allah apa enggak? Pas eling, Pak. Pas eling muji, gak eling biasa. Selalu ingat Allah apa enggak? Ya pas eling, pas gak eling, gak eling, Pak. Tapi kalau jenengan semua nikmat itu sampean akui, contoh, sampean jalan, alhamdulillah, iya ya, iki aku iso mlaku, iki anugerah ya Allah. Jalan tok. Anda ingat ini anugerah ya Allah, langsung eling Allah, Pak. Wong jenengan eling anugerah, langsung eling Allah. Lalu apa? Yuhdits, mendatangkan sebuah rasa cinta. Sedangkan jalan lagi, ya Allah, kupingku sik waras ya ternyata ya. Kupingku waras, otakku waras, mataku waras. Lalu muji, ya Allah, ini semua dari Allah, dari Allah, dari Allah. Dari Allah semuanya, terus dipuji Allah. Kalau sudah Allah, nikmatnya Allah, anugerah Allah dipuji dan selalu disebut-sebut, udah Pak, jelas otomatis Anda akan cinta sama Allah dan Anda akan selalu menyebut Allah dan selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Padha karo menungso lho, Pak. Menungso iku, Pak, wong sing kurang ajar. Kurang ajar. Dibantu mari ngono kurang ajar, ya kan? Murid diajari mari ngono kurang ajar. Soalnya apa? Dia enggak syahadatul minnah. Dia enggak akui itu loh, karena kebaikan dia. Coba kalau dia akui, Pak, kebaikan dia, enggak mungkin kurang ajar. Enggak mungkin kurang ajar, Pak. Kurang syahadatul minnah, kurang pengakuannya. Kurang pengakuannya. Kalau pengakuan ini benar-benar muncul, insya Allah, Pak, enggak akan kurang ajar, Pak. Enggak akan kurang ajar, selalu muji, selalu apa. Enggak usah jauh-jauh, bojo kita loh, Pak, bojo kita, istri kita. Ada gak istri kita yang kurang ajar? Banyak. Dikai ngene jare gak dikai, ngomong tonggo-tonggo, aku loh, gak dikai mangan, aku loh. Dijelek-jelekan oleh suaminya. Ini adalah kurangnya syahadatul minnah. Enggak ada pengakuan kebaikan yang suami telah berikan kepadanya. No, kosong daripada pengakuan, Pak. Akibatnya ya iku mau. Akibatnya iku mau. Makanya harus kita latih mulai sekarang, Pak. Biar kita jadi wong apik nang Allah dan kepada orang, syahadatul minnah. Itu harus ini kita munculkan. Loh ini bahasa, Pak. Bahasa syahadatul minnah. Ini memang koyoke gampang, tapi Pak, kalau enggak kita hadirkan dan kita wujudkan selalu, kita jadi anak nakal, Pak. Anak durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Ibnul Qayyim dalam kitab apa? Ighatsatul Lahfan, belum mengatakan apa? Haqqullahi fit ta'ati sittatu umurin. Hak Allah untuk ditaati. Hak Allah untuk ditaati itu ada 6 perkara. Tiling-iling, haknya Allah, ini haknya Allah, Pak. Haknya Allah di dalam ketaatan, haknya Allah di dalam ketaatan itu ada 6 perkara. Ketaatan banyak, puasa, apalagi sholat. Ini kan semua ketaatan. Kalau ketaatan nggak ada 6 perkara, percuma.
itu Anda tidak menunaikan haknya dengan baik. Padahal Anda sudah taat loh ya. Padahal Anda sudah taat. Wis taat Pak. Jangan kalau maksud gak usah dibahas. Iki wis taat. Wis taat kepada Allah, tapi nggak ada 6 perkara itu nggak dianggap. Ketaatan itu nggak dianggap. Harus terpenuhi 6 perkara. Wis, dong ora iki. Dong ya. Opo wae Ustaz ki anak lho. Memang harus dikaji Pak, dikaji ini. Orang kok kita taat, wis pokoke taat, wis pokoke salat, wis pokoke ngaji, wis ora, enggak bisa begitu. Itulah wong umum Pak, wong ngaji. Wong ngaji itu harus diamati dengan benar, harus dicermati dengan benar. Ini adalah bidang ilmu yang harus kita cermati. Tip 1. Nanti Pak tulis 1 ya. Enak ngaji ya ditulis itu. Oh ya aku ngaji bingung ini. Enak. Nah kalau gak ditulis, jangankan bar dhuwur Pak, ngaji apa iku mau ilang kabeh Pak. Ditulis enggak. Nyantai Pak ditulis. Sementing kita itu ono tulisane iso digawa mulih. Ngajari ke istri. Dulu salaf Pak, bojo istri Pak yang nggak ikut ngaji, suami ini ngaji, pertanyaan yang datang itu, Mas sayang ngaji mulai opo, sampaikan ke saya. Saya bojo sekarang oleh jajan opo, kok ditakoni jajane lho. Oh mbak pembahasan lu ngaji kok jajane sedih takoni lho piye, jajane opo. Kok ngono takonono pertama iku lho ngajine iku oleh apa? Mari ngono Anda bisa enggak ngamalkan? Itu pertanyaan istri solihah kepada suami. Kok takon jajan iku lah kare ndelek jajan to piye? Dah 1. Al-ikhlasu fil amal. Amal taat tadi harus ikhlas. Kunang aku lu poso. Iya poso, tapi enggak ikhlas, enggak dianggap. Padahal dia sudah puasa loh ya. Dia sudah puasa. Wis ora mangan, ora ngombe, ora jima. Alhamdulillah Masya Allah. Tapi hak pertama ini yang harus terpenuhi di situ dia nggak lakukan. Puasanya karena siapa? Orang lain. Sungkan sama mertua caca. Tinggal di mertua agak poso iku sawangan iki. Kan? Iyalah, itu sungkan. Jadi amalannya karena sungkan. Dan teman-teman semuanya, apakah ikhlas itu gampang? Susah banget. Yaqulu ba'dus salaf, telah berkata sebagian salaf, alajtu, aku telah obati. Aku ngobati Pak, alajtu nafsi, aku obati diriku untuk supaya ikhlas arba'ina aman, selama 40 tahun Pak. Ma'alastu, saya belum bisa ngobati. Jadi penyakit supaya ikhlas ini Pak, supaya ikhlas. Kalau enggak ikhlas penyakit Pak ya. Dia ngobatin dirinya piye carane supaya ikhlas selama 40 tahun Pak, enggak waras-waras. Iku salah biyen Pak, iku ulama dulu. Apa maneh dewek yang jauh dari mereka. Paling 100 tahun pun saya apa? Ya podo wae. Iki berat Pak, berat. Ikhlas itu ditinjau dari 3 sisi Pak. Sagurung beramal harus ikhlas, tengah-tengah beramal harus ikhlas, setelah beramal harus lupa. Setelah beramal sampai kapan? Sampai mati. Harus ikhlas terus coba bayangkan. Susah banget Pak. Nah nanti kalau ini susah, kita akan belajar poin kedua, renungan yang kedua. Kita renungan pertama dulu santai. Yang kedua Pak, an-nasihatu lillah.
Poin yang kedua, an-nasihatu lillah. Dasar di dalam Anda menjalankan ketaatan harus rasa cinta dan pengagungan. Saiki sama takoni, Pak. Jenengan poso iki dasare apa njelok? Nah kan, dasare apa? Harus dasari cinta, Pak, sama Allah. Dan harus dasari apa? Karena ini bentuk pengagungan hamba kepada Allah. Ini harus ada dasar. Kita kan enggak, yus pokoknya jalanlah. Salat ya salat, ngaji ya ngaji. Mek ngono tok gak iso, Pak. Gak iso. Enggak memenuhi haknya Allah. Enggak memenuhi haknya Allah. Harus dasar. Kenapa Anda menjalankan ketaatan? Kenapa Anda menjauhi maksiat? Itu apa dasarnya? Demi kamu ya Allah, demi cintaku kepada Engkau ya Allah, demi pengagunganku kepada Engkau ya Allah. Harus dasarnya ini, Pak. Dan beda, Pak, beda. Seorang istri, Pak, melayani kita, dasari cinta dan pengagungan kepada suami lah berbeda dengan mek sekedari. Kan ada pelayanan istri mek sekedari wae kan ono. Tapi kalau dasarmu dasari cinta dan dasar penuh pengagungan, beda banget, Pak, beda banget. Dia akan merasakan sebuah kelezatan. Makanya ibadah-ibadah kita ini orang-orang rasa lezat, mek sepo, ngerti sepo, Pak ya? Sepo itu orang Jawa nih, Pak. Ada nggak orang selain Jawa kita ini? Podo Jawa kok. Sepo, Pak. Sepo. Panganan dudung ngono gak ngalor gak ngidul, Pak. Kenapa? Ya tadi masalahnya. Dasar Anda di dalam beribadah kepada Allah itu nggak ada. Dasar Anda beribadah kepada Allah itu nggak ada. Apa yang mendorong Anda ibadah itu apa? Mahuwa dafi, mahuwal hamil. Apa sih yang mendorong Anda untuk ibadah lu opo? Ora ono. Karena nggak ada. Ya kayak gini mau sepo kabeh, hampar kabeh. Nah, saya lagi mulai, Pak. Kita nah, berarti, Pak, kalau posoin dewek asas cinta dan pengagungan iku mau gono. Berarti apa? Anda belum menjalankan ketaatan kepada Allah dengan maksimal. Yes, sudah. Kita ini, Pak, terpukul. Ibnu Qayyim mukulin dewek iki, Pak. Ibnu Qayyim mukulin dewek. Kita ini ibadah wis penting ibadah, prek-prek ngono ngono to wae. Ora ono dasare, Pak, ora ono dasare. Jelas ya? Telu. Mutaba'atur Rasul. Harus ada contoh tokoh Rasul. Anda dalam mengamalkan ibadah ikhlas pol, masya Allah ikhlas sih, Pak, nggak ketulung pokoknya ikhlas pol. Yang kedua, Anda juga asasi cinta, asasi takzim kepada Allah. Tapi di dalam menjalankan ibadah tadi ora ono contoh toko Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Anda tidak dikategorikan taat kepada Allah. Contoh sholat subuh, Pak. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Mbah kabeh lah ngedong kabeh subuh ngomong papat. Loro, Pak. Tapi gini, aku tak ge papat ae wis. Lho lapo? Papat. Ikhlas kok aku nambahi loro ikhlas. Ikhlas karena Allah tak tambahi loro. Dan tujuan saya, dasar saya yang untuk ini cinta kepadamu ya Allah dan pengagungan kepada Engkau ya Allah. Kira-kira sampean piye? Terima apa ora? Enggak ditolak. Kenapa ditolak? Soalnya poin ketiga tidak ada. Apa itu? Ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini penting. Orang kok modal aku cinta kepada kamu ya Allah, aku seneng sama kamu ya Allah, mari ngono dhewe gawe ibadah ngawur. Ora ono contoh teko Nabi alaihi salatu wassalam, ya gak iso. Ndak.
Ditulis lo ya, engko ono pertanyaan ono hadiah lo ya. Ono hadiah lo, aja lali engko. Makane tulisan engko iso jawab ono hadiah lo. Tapi hadiah kurang siji ngono, dikeki bojo anyar ono paling gelem ya. Paling semangat paling ngene ya. Atau hadiah umroh ngono ya. Tapi sementing jangan nyatet gara-gara hadiah loh Pak. Kalau jenengan nyatet ilmu karena hadiah berarti taate gak dianggap loh yo. Iya ora? Iya gak ikhlas kok karena hadiah kok. Mencatat ilmu itu termasuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah loh. Tapi poin yang pertama karena hadiah, wah ini gak oleh iki. Ikhlas Pak, itu bonus wae. Bonus. Ya harus dikenain Pak, kalau nggak sadar ku ngumet ini. Wis ketok dhewe iki ora apik, tapi nggak sadar itu loh. Ini Pak, penjelasan bukan ini nyindir kita semuanya, ini bukan jenengan tok, awak dhewe barang. Awak dhewe barang. Keempat, syahadatul ihsan. Persaksian itu kebaikannya Allah Pak. Nah, apa dhewe iki Pak, kita semuanya ini bisa puasa ini. Teko sapa itu kebaikannya Allah itu. Allah lho Pak sayang sama kita. Itu kasih sayangnya Allah ke kita. Itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Kebaikannya Allah Pak. Kita bisa begini. Kita bisa ngaji, kita bisa ngaji salaf, kita bisa ngaji punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyah. Itu sebuah kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kelima, syahadatul minnah. Persaksian ini adalah anugerahnya Allah, fadl ya, anugerahnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Keenam terakhir adalah syahadatut taksir. Persaksian tidak maksimal di dalam menjalankan 5 poin sebelumnya. Persaksian tidak maksimal di dalam menjalankan 5 poin yang sebelumnya. Apa 5 poin tadi? Ikhlas. Iya. Awak ndek iki kurang ikhlas, upaya ikhlas tapi kurang ikhlas gitu kan. Itu kita akui Pak. Ojo kok sok-sok awak dhewe ku ikhlas tok wae. Aku hatta kita ini jadi salafi, katanya salafi sejati Pak. Ono salafi sejati ora? Takonono, awakmu iku maksimal enggak dalam menjadikan kamu itu salafi sejati? Ini Pak kurang ininya di sini nih. Makanya sok bener dewe itu loh Pak. Gara-gara sok bener dewe itu karena kurangnya ilmu ini. Merasa paling bener dewe Pak. Padahal seharusnya apa? Kita nggak maksimal. Mau jadi salafi orang maksimal. Mau berprinsip-prinsip Ahlus Sunnah ya orang maksimal. Kabeh orang maksimal Pak. Nggak maksimal. Tapi poin kedua tadi. Apakah Anda di dalam menjalankan ketaatan asasnya cinta dan ta'zim maksimal Pak? Gak maksimal. Apakah Anda di dalam menjalankan ketaatan asasnya mutaba'atur Rasul? Apakah itu maksimal? Gak maksimal Pak. Poin keempat, Anda dalam menjalankan ketaatan asasnya ini loh kasih sayangnya Allah, ini loh rahmatnya Allah, kita akui. Apakah itu maksimal? Gak maksimal. 5 perkara tadi semua kita gak maksimal Pak. Baik, jelas insya Allah. Mafhum Pak ya. Baik, perhatikan itu. Kita lebih dalam lagi Pak. Biar kita itu Masya Allah mensyukuri nikmatnya Allah. Kalau kita tidak dikupas satu persatu, kayaknya kita ini enggak mengenali dengan benar bagaimana nikmatnya Allah ini.
Taib, perhatikan lagi. Satu, Pak, supaya kita syukur. Allah panjangkan umur kita, Pak. Sampai detik ini kita dapat Ramadan, Pak. Ini apa namanya? Hadirkan, Pak. Ini semua adalah anugerahnya Allah. Catat baik-baik itu, Pak. Kita sampai hari ini ketemu bulan Ramadan yang mungkin saudara-saudara kita banyak lebih dulu, Pak, apalagi terkena COVID. Kita Masya Allah dipanjangkan oleh Allah, rahmati, Pak, gak kena COVID, Pak. Itu pahami, hadirkan. Itu nikmatnya Allah, kebaikannya Allah. Ini anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Junjung tinggi, Pak, namanya Allah. Puji selalu dan ingat selalu, ini semua adalah Allah, bukan kita. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita itu berprotokol, bukan karena apa, bukan, semuanya Allah dulu. Protokol itu sebab apa, Pak? Semua Allah. Jangan karena protokol sebagai apa? Sebagai apa? Poin Anda itu bisa hidup gara-gara protokol dan mati tanpa protokol, enggak, gak oleh, Pak. Itu syirik kepada Allah itu. Semua Allah, Pak. Allah, semuanya Allah. Awas, jangan sampai salah akidah kita. Poin kedua, Pak, mengingatkan lagi contoh-contoh di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahnya, Pak, kita menjalankan ibadah puasa itu bil ilmi, dengan ilmu. Anda syukuri nggak ini? Anda tahu, Pak, larangan-larangan puasa Anda jauhi, ya kan? Anda tahu sunnah-sunnah puasa Anda lakukan. Anda menjalankan puasa ini bil ilmi wa hadiyun nabi. Anda melakukan puasa ini sesuai dengan petunjuknya Nabi, sesuai dengan aturannya Allah dan peraturannya Allah dan Rasulnya. Pahami, Anda bisa begini ini, Pak. Hadihi minallah. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hadirkan Allah di situ. Hadirkan Allah di situ. Hadirkan. Hadirkan. Sampai mungkin antum bisa, udah khatam belum Qurannya? Belum, Pak, ya? Alhamdulillah oleh sak juz. Tanpa Allah gak oleh sak juz, Pak. Syukuri wae wis. Alhamdulillah aku oleh sak juz, alhamdulillah. Iki aku gak bakal iso sak juz iki, Pak, kecuali itu anugerahnya Allah. Poin ketiga, Masya Allah, Allah menggerakkan badanmu, Pak, untuk puasa. Allah menggerakkan badanmu untuk puasa. Allah menggerakkan badanmu untuk taraweh. Allah menggerakkan badanmu untuk tadarus. Allah menggerakkan badanmu untuk sahur. Semuanya dari mana? Allah, Pak. Anugerahnya Allah. Hadirkan, tak hadirkan. Jangan diyakini toh, Pak, ya. Kita semuanya yakin, Pak. Hak yang kita butuhkan, hadirkan. Jangan disimpan. Jangan diyakini toh. Salah, kurang. Jangan diyakini toh. Hadirkan. Yang kita bahas di sini adalah hadirkan. Hadirkan selalu. Hadirkan selalu. Anda bisa sahur. Masya Allah, ini minallah. Minallah. Hadirkan. Saat Anda menjalankan ibadah, hadirkan. Itu semua minallah. Biar setan gak masuk, Pak. Kalau setan masuk, lali ya Allah, ikut toko awakmu ibu. Lali, setan, Pak. Makanya suruh hadirkan. Ini minallah. Apalagi kayak di pesantren, Pak, per satu tarawih kan sak juz. Sepegel kafe ngono ayo. Setayatkan Anda bisa sampai sak juz. Iku minallah. Ini anugerah. Nggak semua orang bisa. Nah, orang umum, Pak, tarawih maca surat Al-Bayyinah, la Allah, woi, kul huwaile ngono. Kul huwai. Ora gelem Bayyinah, Pak. Omane surat Iqra, Al-Alaq, wis ora gelem.
Jadi ini semua adalah anugerah. Anda bisa sabar sampai sajus ngadeg gitu loh. Itu sebuah anugerah dari Allah. Sabar. Senengan ini ngaji gitu. Kuat berapa jam iki yo? Sampai zuhur kuat atau enggak? Yakin? Wah, aku sing ora kuat iki. Tapi engko saya Allah guru ngerti yo, gak oleh ngono, bismillah wae. Embo nanti berapa jamnya? Pokoknya semua anugerah pokoknya teko Allah wis. Iya, teko Allah wis dari Allah Subhanahu wa taala. Taib satu lagi ini. Oleh karenanya ada sebuah doa yang penting banget kita baca, Pak. Doa ini harus dibaca terus, nggak boleh enggak. Berarti kan apa doanya kata Rasulullah? Allahumma a'inni ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ojo mek maca tok ora diiling-iling Pak, manae piye? Hayatono. Allahumma a'inni ya Allah, tolonglah aku. Ala dzikrika, untuk mengingat kamu. Wa syukrika, dan berterima kasih kepada kamu. Wa husni ibadatik, dan bagus di dalam beribadah kepada kamu. Ingat akidah yang bagus. Bagaimana akidah yang tepat di sini? Kita tidak bisa menjalankan syukur, kita tidak bisa menjalankan zikir, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dan memperbaiki ibadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Lihat, Allahumma a'inni, Rasulullah aja, ya Allah tolonglah aku ya Allah. Lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasianya Pak Ibnul Qayyim mengatakan, kenapa Allah gandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa Allah gandengkan ibadah dan isti'anah? Itu ada faedahnya. Apa faedahnya? Pahami wahai pembaca, Anda tidak akan bisa beribadah kepada Allah, bentuk ibadah apa saja, tanpa pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering mau coba apal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa faedahnya? Kenapa Allah menggandengkan na'budu dan nasta'in? Pahami dewe lo ora iso ibadah tanpa pertolongannya Allah. Makane saksikan, yakini, hadirkan, iki lo pertolongannya Allah, iki lo bantuannya Allah, iki lo teko Allah. Dewek ngaji lo Pak, gak bakal bisa tanpa pertolongannya Allah, gak bakal bisa. Kita itu sholat duduk sampai zuhur nantinya nggak akan bisa tanpa pertolongannya Allah. Nggak iso Pak, pertolongannya Allah semuanya. Berarti dewe iki hamba sing lemah, ojo kok gaya, ojo kok sombong. Awakmu lu iso apa? Iso apa awakmu iku? Wahai para sejati lho. Awakmu ora iso apa-apa wahai para sejati. Iku teko Allah kabeh. Harusnya kalau Anda itu tahu itu dari Allah, harusnya jadi apa Pak? Jadi pari Pak, mendoyongin lho Pak. Jadi pari, wong sing tawadhu, rendah hati. Ora kok koyo jagung, tambah gede, tambah gaya, tambah sombong. Teko Allah kabeh dhewe iki. Nah, saya ingatkan lagi satu poin lagi Pak. Saya contohkan bagaimana syahadatul minnah. Sedangkan ketika buka, iso buka ora Pak? Saya iso buka toh? Alhamdulillah. Lau iya apa Pak? Daging toh sean. Oh, seenak Pak daging. Seana es itu, es campur, es apa barang Pak. Tekon dingin iki Pak. Sama bisa berbuka fi aksanil ahwal, berbuka dengan buka yang enak. Anda bisa sahur dengan sahur yang enak. Pernah nggak Anda menghadirkan? Iya yo, pas buku Pak. Iya yo, dewe iki sangnya teko sapa? Teko Allah. Nah, wis ini udah otomatis Pak. Kalau ini jalan,
dua tadi akan jalan. Apa dua tadi? Mencintai Allah, terus apa? Memuji dan mengingat. Iki jalan Pak. Iki gak jalan, loro gak bakal jalan. Titenani gampang Pak, titenani gampang. Poin pertama, syahadatul minnah, persaksian ini anugerahnya Allah. Itu jalan atau gak jalan, lihat dalam diri Anda. Tambah seneng neng Allah, apa ora? Apa pancet wae? Kadek pancet wae, berarti apa? Syahadatul minnah gak jalan dari Anda. Gak jalan. Dia kok kayak podo aja sama Allah ya, biasa wae. Orang kok tambah cinta. Loh, bedanya itu ya. Anda kalau cinta Pak, tambah semangat ibadah lah namanya cinta kok. Delon bojo sampean ae. Bojo sampean Pak, kalau itu cinta. Nawari, Mas, yo pijet apa ora? Oh no. Tapi kok menang wae, takon ono. Cinta apa ora karo aku iku? Istri cinta itu nawari tambah giat Pak. Kalau kita cinta sama Allah, giat ibadah Pak. Opo wae dijalankan. Gampangan contoh bojone dhewek. Bojone dhewek iku cinta lambe apa cinta beneran? Iku takoni, gak usah takoni. Nawari, Mas, masakan apa? Ono. Mas, katok to tak pijeti. Pemane? Kurang opo Mas, aku di dalam melayani kamu. Ngono, iku jenenge cinta Pak. Katek meneng wae. Aduh, mbok iku piye iku. Lah iya, itu namanya cinta. Cinta orang dilambe Pak. Cinta dibuktikan dengan amalia, dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya gimana? Nah, maksudnya kalau kita itu cinta sama Allah disebabkan syahadatul minnah, semangat ibadah, semangat beramal, semangat bersedekah, semangat ngaji. Itu wae ngaji enggak jalan, wae dodolan banter. Lha wis piye ngono ku? Dodolan banter ngaji. Nah, itu berarti syahadatul minanya kurang nak kono. Mek ndelek duit, seakan-akan dialah yang bisa mendapatkan uang, dialah yang bisa mendatangkan uang, dia, bukan Allah. Kalau itu Allah, ya ngajinya tambah lancar Pak. Soalnya apa? Aku iki lho oleh duit teko Allah, berarti aku harus ngaji. Karena ngajiku perkara yang dicintai oleh Allah. Kan ngono logikae. Nah, kalau ini kok ngajine kok tambah lemes. Wah, itu syahadatul minah kurang Pak. Seakan-akan dialah yang bisa mendatangkan uang. Kecerdasanku yang dapat duit. Karena aku berijazah, doktor atau apa, sehingga aku punya duit. Itu berarti yang ngono Pak. Ngales, ibadahnya males. Soalnya syahadatul minah tidak ada. Dah, cukup ya. Cukup. Udah 1 jam Pak. 1 bab loh. Iki iki 1 bab loh, iki 1 jam. Ya dapat 2 alhamdulillah lah, paling enggak 2 jam iki kowe. Dah, poin kedua ditulis. Poin kedua sudah disinggung di depan, tapi ini ana mau perjelas lebih lanjut, yaitu musyahadatut taksir, persaksian kekurangan. Persaksian apa? Kekurangan. Kekurangan ini fin nafsi wal amali, pada jiwa dan pada amalan. Engkau ada konsekuensi Pak. Kalau konsekuensinya kayak tadi, syahadatul minnah ada konsekuensi, ada buahnya. Ini juga ada buahnya. Orang yang mengakui tidak maksimal, saya kurangi, baik jiwanya dan baik apa? Amalannya. Engko nang ngene, Masya Allah, antum ngomong sama Mas Billy ku sedekah akeh. Contoh Pak. Mas Billy, Masya Allah, awakmu kok sedekah akeh. Mas Billy, wow, ya to aku.
Iya tuh aku loh. Iki salah Pak, gak punya ini kan Pak? Harus sih. Oh gak. Aku seake kurangi. Aku gak maksimal. Loh, enak kan Mas? Enak kan jawaban nih? Jawaban itu muncul karena dia mengakui ini. Antum ngomong sama Mas Danang ini. Mas Danang itu hati ini selembut sutra, Masya Allah. Seputih apa? Putih apa? Kapas itu ya. Mas Danang langsung kepala tinggi, wah gitu. Iya aku kok sopo ngono. Wah, penyakit muncul. Harus ngomong, enggak. Aku masih banyak kekurangannya. Aku masih kotor. Begitu jawabannya. Gak maksimal. Walaupun Mas Danang memang putih banget hatinya itu memang, tapi nggak boleh dia tampakkan. Enggak. Aku gak maksimal. Ada seorang ustadz, Masya Allah, ustadz ilmu ini mantep, Masya Allah, ceramai enak, kalau nerangkan bikin orang ngantuk, wabeh. Ya ngantuk karena ngantuk. Ustadznya, wih aku kok yang waduh mari. Enggak maksimal. Hatta ustadz pun punya ilmu enggak maksimal. Hatta ustadz pun menyampaikan juga enggak maksimal. Pahami semua yang kita lakukan dari umurul ubudiyah, baik itu menjalankan atau menjauhi larang-larangan Allah, kita harus pahami gak maksimal. Ikhwanana barakallahu fik. Jiwa kita ini ibaratkan kayak sampah Pak. Jenengan punya sampah enggak? Saman buang enggak? Nah kalau Anda paham, jiwa kita itu ibaratkan kayak sampah Pak. Orang laku dijual Pak. Pada dasarnya jiwa kita tuh gitu Pak. Banyak dosa, banyak kotorannya, banyak penyakitnya, itu jiwa kita. Jadi kalau kita mau mempertahankan jiwa kita, apa yang mau dipertahankan? Bawa perlu sampah. Itu loh. Jadi apa yang jadi Anda itu loh siapa gitu kan? Apa gitu? Dan ini berarti kan rahasianya kenapa Nabi alaihi salatu wassalam ma yang taqimu li nafsi, Nabi itu nggak pernah marah karena dirinya. Wa innama yang taqimu li dinillah, akan tetapi Nabi itu marah kalau agamanya Allah dilecehkan. Itu rahasianya apa? Nabi lo mengakui jiwanya Nabi itu tidak layak untuk dibela, untuk Nabi maksudnya. Nabi sendiri loh ya, kalau kita wajib membela Nabi karena itu sebuah ibadah kan. Nabi itu menganggap dirinya itu nggak ada apa-apa, dan ketika Nabi dilecehkan nggak pernah marah. Nabi disakiti nggak pernah marah Nabi, karena dirinya tidak layak untuk dibela. Paham ya? Tapi kalau agamanya Allah dilecehkan gak iso. Pahamlah bahwasanya Nabi saja nggak bela dirinya, awan dewek bela diri kita. Apa awakmu itu? Nah kalau antum paham ini, maka ada kitab 20 kaidah sabar dalam menghadapi gangguan makhluk. Di antaranya adalah memahami ini Pak. Kenapa Anda gak sabar dari gangguan makhluk? Kenapa Anda balas dendam? Kenapa Anda begitu-begitu? Karena Anda merasa diri kamu itu layak untuk dibela. Makanya koyok ngono. Tapi kalau Anda mengatakan lah yo, orang itu menggujing saya, Allah marahin saya, orang itu marahin saya, enggak apa-apa, jiwaku memang sampah. Ya ora apa-apa lah. Gitu loh Pak, tak sabar wae, tak maafkan wae, ora ono masalah karena jiwaku tidak layak untuk dibela. Wis jelas ya? Wis sudah. Orang kalau memahami ini Pak, ada 2 ibadah setelah itu. Apa itu? Jadi jangan gini, Anda itu kalau merasa gini, ya ibadah nggak maksimal, wis aku tak usah ibadah wae. Salah Pak, minum obatnya kalau gitu itu. Enggak. Kalau Anda beribadah kepada Allah dengan cara ini pasti ada efek yang baik. Kalau Anda kata ada orang yang begini, aku ibadah ya orang maksimal, poso orang maksimal, soleh, nggak usah ibadah wis, nggak usah wis. Iku berarti salah ngombe obat.
salah ngombe obat. Keliru yuk. Kalau benar ngombe obatnya sesuai aturan dokter, pasti ada 2 buah setelah ini. Apa itu buah? Dua buah tadi. 1 ditulis al-inkisaru wal iftiqaru. Anda itu langsung Pak nundukkan di depan Allah, dan Anda butuh kepada Allah. Perhatikan, dewe iki Pak wis oleh nikmat Allah. Kita dikasih ini sama Allah, dikasih itu sama Allah. Harusnya nikmat itu kan dipakai untuk ibadah kan? Yang ngantuk Pak, yang ngantuk. Ayo, apa tadi yang ngantuk tadi coba? Apa tadi Pak? Orang yang merasa nggak maksimal ibadah kepada Allah ada 2 obat, ada 2 buah. Yang pertama apa tadi Pak? Loh, salah kan? Kemana-mana kan? Nah itu karena ngantuk. Karena ngantuk. Tep, yang ngantuk lagi siapa? Siapa yang ngantuk tadi? Khair insyaallah. Guyon Pak, biar nggak terlalu sepaneng gitu, santai gitu. Udah, aku bikin gini biar nggak ngantuk, karena saya tahu ini poso. Poso itu apa? Aroma apa? Poso itu apa? Ya pasti bawaan ngantuk. Makanya tak bikin kayak gini biar nggak ngantuk. Nah kalau aku jenengan ngantuk, aku ngobrol, lah apa aku ngomong? Atau tinggal ngantuk? Ya, ayo mendingan aku mulai. Ya iya, makanya tak bikin biar nggak ilmu masuk, tapi kita nyantai gitu loh. Nah, tulis Pak, jangan lupa. Jadi seseorang ketika mengakui semua yang dia lakukan dalam urusan ibadah kepada Allah, dia akui nggak maksimal. Udah jelas ya, nggak maksimal sesuai dengan prosedur dokter Pak ya, maka pasti akan membuahkan 2 buah. Buah yang pertama apa? Justru menjadikan kamu lebih merendah kepada Allah dan lebih butuh kepada Allah. Jadi jenengan tuh malah gak wani ngangkat Pak sama Allah Pak. Gak wani Pak. Merunduk rendah gitu Pak. Wes, kayak contoh Pak. Kayak contoh biar dong. Nih. Contoh Pak, Mas Danang. Mas Danang ini contoh bagus. Mas Danang ini bos sebuah perusahaan. Bos Pak, bos perusahaan. Amin ya? Enggak. Jangan amin. Enggak. Bos perusahaan kok langsung amin. Yo kalau bos perusahaan jadi lencang-lenceng piye? Aja amin. Udah jelas ya? Wes. Terus Pak jenengan dikai duit Mas Danang, dikai gaji sampai lu 20 juta Pak, 50 juta, kayak 50 juta, dikai apa wae Pak Mas Danang. Artinya jenengan kecukupan bahkan berlebih-lebih dengan Mas Danang. Wes, terus Anda begini, Mas, antara duit gaji yang jenengan kasih dengan kerjaanku nggak maksimal, aku lu hewe. Ngerti Pak? Ngelewas gak maksimal. Tapi Mas Danang terus ngasih Pak. Kira-kira Anda lebih ini apa lebih ini? Lebih ini Pak, merendah terus. Aku ketemu kamu yang sungkan pol. Sungkan pol. Justru Anda merasa butuh dengan Mas Danang. Butuh banget. Betapa baiknya dia. Sedangkan kerjaan tuh nggak maksimal untuk dia, tapi dia masya Allah begitu Pak. Nah saiki dewek nang Allah piye? Kalau sama Mas Danang terwujud nang Allah. Kayak Mas Danang itu melebihi Allah wae. Ora lah.
Kenapa kita sama Allah kenapa kok nggak kayak gitu? Kenapa kita tambah menunduk, tambah butuh kepada Allah? Butuhnya apa? Nggak pernah doa. Butuh bukti ketundukan kita itu apa? Nggak maksiat. Saya gini Pak, kira-kira sampean Pak wani nggak Pak? Peraturannya Mas, senang kamu langgar. Gak wani Pak, ngene. Disuruh ngetan Pak, gak berani ngetan, dia ngawur gak wani Pak. Karena apa? Dia merasa gak maksimal di dalam kerjanya, tapi pemberiannya melimpah. Gak berani maksiat Pak, gak berani melawan, malah gak berani. Awak dewek berani gak melawan sama Allah? Sewani Pak, sewani. Ndelok video sing ora bener. Ana wong wedok ayu disawangi. Apa maneh ana duit dikorupsini. Apa maneh? Lho, iku lho bukti. Anda kalau koyo ngene iki berarti seakan-akan Anda itu punya amalan yang bisa sebanding atau melebihi daripada maksiat kamu kan ngono. Kalau kita merasa iya ya awan dhewek iku piye nang Allah iki. Wis nikmate wake, ibadah ya plukutus kaya ngene iki ora maksimal. Kok sek maksiat? Enggak kebarus hamba to kaya ngene iki. Kebarus gak hamba kok ngene iki? Kebarus Pak, hamba ini kebarus. Kok sek rokokan, sek dengarkan musik. Iki lho piye lawakmu lho piye ibadah ora maksimal nang Allah, kok sek maksiat kepada Allah. Sedangkan mengalir terus nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak kurang ajar loh Pak. Jadi kalau kita mau jujur Pak, dewe iki kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau enggak sadar, dewe iki hamba yang selalu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono kok ngaku apik dewe iki. Apik tekondi. Ngono lho Pak, ngapik tekondi. Dewe iku lupa sampah, dewe iku busuk. Imam Ahmad rahimallahu taala. Imam Ahmad Pak, Imam Ahmad ini ikut tandingan Imam Ahmad itu. Disebutkan di biografi beliau, pernah beliau itu datang ke pasar Pak. Dan nama Imam itu terkenal Pak. Enggak kayak dewek, plukutus ngono Pak. Terkenal beneran itu di langit dan di bumi terkenal Pak Imam Ahmad. Dia datang Pak ke pasar. Fasarakha wahidun minhum, seseorang dari mereka ternyata mengenali Imam Ahmad. Teriak, "Woi jamaah ini Imam Ahmad." Woi Jawa ini Imam Ahmad. Langsung mereka itu taroku dukanahum, mereka wa matajirahum, mereka tinggalkan toko-toko mereka dan tempat-tempat penjual ditinggal. Orang kok tak tutup sih, gak Pak, ditinggal tanpa tutup, tanpa menutup toko-toko mereka. Kalau dewek gak sih tutup sih, colong wong piye. Dewek Pak, mereka gak, saking kagumnya dengan Imam Ahmad dan pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Ketemu Pak, langsung dirangkul Imam Ahmad. Enggak, Mama tuh gawa barang Pak, itu digawokno Pak. Disampai gitu, apa kata Imam Ahmad? Lau ya'lamuna, andai kata mereka ngerti mafi nafsi, apa yang ada pada diriku, laharabu minni, pasti mereka akan lari dariku. Apa maksudnya? Andai kata mereka itu tahu kebusukanku, aku iki sampah, aku iki wong busuk, aku iki akeh dosane, aku iki akeh maksiate, tentu mereka akan lari dariku. Iku Imam Ahmad Pak. Maksudnya piye? Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kita enggak maksimal ibadah. Itu ubudiyah, itu ibadah loh Pak. Ketika Anda menghadirkan dan meyakini ini, itu sebuah ibadah itu. Sebuah ibadah. Anda enggak maksimal di dalam beribadah kepada Allah, enggak maksimal. Masya Allah, itu akan membawa kita tuh ya Allah, butuh banget ya Allah, aku piye ya Allah. Jadi kalau Allah cabut nikmat terus aku piye ya Allah. Anda merasa butuh sama Allah, gak maksimal, terus
nikmat kalau Allah cabut piye? Kayak tadi, gimana kalau Mas Dani itu apa? Mas Danang itu apa? Mencabut apa namanya? Duit yang biasa dikasih dicabut, nggak stres sampean. Stres banget, makanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, bisa dihafal Pak ya? Wis. Udah. Terus ngene Pak, ojo keliru. Bar ngono ojo kok meneng wae, pasti jenengan kan berupaya apa ngapii. Ora kok pancen iso sakmene kok. Ya sakmene iku bodho ngono ki iku. Oh dikai duit, dikai akeh, iso aku ngene ya ngene, salah Pak. Harus Anda berupaya semaksimal mungkin untuk ngapi dan memperbaiki, gitu caranya. Kita sekarang mengakui nggak maksimal puasa kita, nggak maksimal sholat kita, bukannya lalu kita diem ya 1000 bahasa, bukan. Kita harus perbaiki sebagai wujud apa itu? Wujud apa? Sebagai wujud syahadatul minnah, kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Aku juga upaya ngapii, walaupun ngapii piye wae tetap gak maksimal. Walaupun gak maksimal, aku tetap bagaimanapun bicaranya aku iso ngapii amalanku. Gitu. Jadi ojo kok ya wis Mas Dana aku iso ngene, kamu cabut nggih monggo. Iku wae orang ngono iku. Ora ngerti nikmati yang telah diberikan oleh Mas Danang. Harusnya kan malah ngapii. Gimana caranya bisa berbuat baik? Gimana cara? Harusnya ngono, Pak. Menembel apa yang menjadi kekurangan di dia. Jelas ya? Tapi buah yang kedua. Tadi kan satu Pak ya. Tadi apa tadi Pak? Satu Pak. Masya Allah lu Pak. Ditulis iso jawab Pak. Mening insyaallah sih iso jawab. Soal itu ditulis. Nah kalau nggak ditulis belum kutus ngaji orang ditulis gue piye. Dah, kedua Pak. Adalah yujibut taubata ilallah, menuntut Pak tobat kepada Allah. Nah kayak tadi Pak, teman tadi dikasih Mas Danang Pak ya, nggak maksimal, nggak pasti dia Mas Danang mohon maaf Mas, aku nggak maksimal kerja gini kan gitu Pak. Itu wong Jawa insya Allah ngono Pak. Wong Jawa sing normal Jawa ya Pak. Orang kok di luar Jawa ngono ya. Wong Jawa sek normal Jawa ya Pak. Ketika dikasih kebaikan dan dia nggak maksimal untuk apa? Berbuat baik kepada, pasti dia bilang mohon maaf saya nggak iso, nggak maksimal, ngini kan ngono Pak ya. Nah kalau Anda paham tadi, harusnya kita tuh selalu tobat ya Allah, tobat ya Allah, tobat ya. Nikmatmu begitu banyaknya yang kau berikan kepadaku ya Allah, tapi aku nggak maksimal. Aku sholat nggak maksimal ya Allah, aku puasa orang maksimal, nggak maksimal. Semua nggak maksimal ya kawan, nggak maksimal. Sedangkan kenikmatan terus berjalan, terus berilir ganti dari satu ke satu dan seterusnya. Maka ini taubat. Maka kakek istighfar Pak, astagfirullah. Ini loh rahasianya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku sungguh beristighfar kepada Allah dalam satu harinya 100 kali. Kenapa? Karena Rasul mengakui nggak maksimal di dalam mentaati. Rasul nggak maksimal apa mana Pak? Dewek. Berarti harusnya dewek 10.000 kali dalam istighfar, astagfirullah. Lidah ini harusnya terbasahi dengan apa? Istighfar. Orang kok dibasahi nyelatu uang wae. Ini mah lisan terbasahi nyelatu uang, nggak isone nyelatu uang wae piye terusan. Delok to awakmu dhewe, kakek kekurangan nih. Istighfar. Dah, jelas saya. Wis, setelah kajian ini, kira-kira sama ndelok awakmu piye? Ayo ngoco.
Saiki nang ngoco ayo. Kalau aku ngoco Pak, aku ngelek Pak jelas. Kalau aku ngoco aku yo, aku ngelek. Tak koco dhewe Pak. Gak usah orang-orang lain butuh ngoco saya Pak. Aku ngelek. Banyak kekurangan. Jelas. Dari mana? Dari 3 poin tadi Pak, wis ketara awak dhewe udah elek. Kecuali sampean nggak ngerti Pak. Sampean nang api oh yo, hae sampean ngono tinggal kocoi piye kan ngono. Jelas gak bisa. Wis iso ngoco to? Istighfar sampean berapa Pak dalam sehari? Ayo. Paling istighfare pas setelah saya sholat Pak ping telu tok. Wis ora ono maneh. Saliyane kerja, saliyane ndelok TV, saliyane ndelok HP. Delok to HP, per HP buka SMS. Astagfirullah. Coba ngono, Pak. Astagfirullah. Tapi ingat, ada poin penting di sini. Membaca istighfar tidaklah ampuh hanya sekedar lisan. Membaca istighfar biar ampuh khasiatnya iringi dengan sebuah pengakuan Anda itu wong elek, Anda itu salah, Anda itu penuh dosa. Harus diiringi kan astagfirullah sampai goyang-goyang. Ya apik Pak istighfar apik, tapi efeknya tidak efektif Pak kalau tidak ada sebuah pengakuan. Kenapa aku istighfar sebanyak mungkin? Kenapa aku istighfar? Kenapa? Karena aku punya salah. Jenengan lihat, ngerti keluputan apa Pak? Ngerti keluputan enggak? Itu loh pas pangatir bariyo iki lho, keluputan membekas apa enggak membekas? Ya orang membekas omong mek lisan tok. Kosong itu kondi. Kok kosong kula ndugi kula datang ngaturaken kelapaten kula apa ngono lho apa? Ora efek, Pak. Karena itu mek lidah tok, mek lisan tok. Tapi kalau antum sebagai Mas Danang, Mas, aku disalah karo sampean Mas. Aku nangis Pak jaluk sepuro Mas Danang. Aku nggak bakal berdiri dari tempat saya ini kecuali Mas Danang mau maafkan. Karena tahu Mas Danang adalah apa yang menghidupi semua kehidupan saya kan ngono Pak. Saya takut dipecat sama Mas Danang. Saya takut ditutup nggak dikasih lagi sama kan ngono Pak. Nah gimana kalau Allah mati marah sama kita? Istighfar Pak, istighfar sengake. Astagfirullah gitu. Wis jelas ini insyaallah. Wis sudah dheweke wis ora ngaku. Kekurangannya akeh. Ya ngono ya ora tahu istighfar sing akeh. Ngono ku ya kita tidak selalu memuji dan mengingat Allah. Dheweke wis ngelek wis. Tapi ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Aqrabu babin dakhala minhul abdu ala Allah huwal ikhlasu fala syai'a li nafsihi halan wala maqama. Kata Ibnul Qayyim, pintu yang paling dekat yang hamba bisa masuk kepada Allah, ingat, pintu yang paling dekat yang Anda, yang seorang hamba bisa mendekat dan masuk kepada Allah, huwal ikhlasu pakai sin, ikhlasu, dia adalah merasa tidak maksimal. Maka lihat, dia melihat dirinya ini nggak punya kedudukan apa-apa. Dia melihat dirinya itu orang hina. Dia melihat dirinya itu orang yang penuh dengan dosa. Kalau dia memiliki pintu ini, memiliki sifat ini, maka dia akan mudah masuk kepada Allah. Maka ini pintu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda merasa hati kamu itu keras,
keras. Rasanya kok ibadah kok nggak pernah lezat. Saya sama takoni Pak. Anak jangan, dan anak diri sendiri. Kira-kira jenengan sholat itu merasa kelezatan nggak Pak? Jujur Pak, kami ini Pak nggak pernah merasa lezat ketika sholat. Jujur Pak, jujur Pak. Jenengan kalau ngombe madu seger apa ora? Susu jenengan kata sholat kayak ngono ora? Ketika jenengan berhubungan sama bojo sampean seger nggak Pak? Seger toh? Oh bapaknya seger jari ini, seger. Ya seger Pak. Pertanyaan kita, sholat dewek piye? Seger apa ora bar sholat? Loh Pak, piye gini Pak? Dewek poso seger nggak Pak? Seger piye wong sek lesu ngene kok. Haus, lesu, letih. Berarti gak seger Pak. Kalau seger tuh gak merasa haus, gak merasa letih Pak. Ketika dibacakan Al-Quran ke kita sholat tarawih Pak, katok apa ora? Tuh, katok Pak. Ya ora seger Pak. Sagi pertanyaan ini jenengan, sampean katanya digaji 30 juta per bulan. Kira-kira sampean kerja males gak ya? Males ya? Semangat ya? Yo semangat. Gak ono rasa katok, rasa soalnya seger Pak. Nah pertanyaannya awak dewek lho Pak, ibadah dari awal ibadah sampai dewek tuwek-tuwek ini lho Pak, tuwek-tuwek ini lho. Itu ya Allah nggak pernah merasakan kesejukan ibadah, lezatnya ibadah. Terus ini kemana? Pahami Pak, dewek lho Pak kayak ngono iku. Dewek wong hina wong elek Pak. Gak punya apa-apa. Diri kita ini lama qaman wala hal, keadaan dan kedudukan gak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya lihat, ibadah apa saja kita nggak pernah merasakan sebuah kelezatannya. Tapi kita nggak pernah ke dokter kan Pak? Jenengan kalau mangan, nah gak iso merasakan apa-apa. Ke dokter nggak? Takut COVID Pak. Ya apa ora? Dewek lo ibadah nggak pernah merasakan lazat, nggak pernah ke dokter Pak. Itu lebih parah daripada COVID sebenarnya. Tapi kita nggak selalu aja santai, kayak nggak ada ini COVID ya Allah, kayak dunia ini kayak putar balik gara-gara COVID Pak. Tapi kalau kita punya penyakit ini, kita ibadah kepada Allah nggak pernah merasa lezat, merasa lezat dan tenang dan sejuk. Itu penyakit lebih berat daripada penyakit COVID. Pernah nggak kita itu mengadu kepada Allah? Pernah nggak kita itu tanya kepada para ustadz dan para ulama-ulama terkait dengan penyakit kita? Nggak pernah Pak. Itu biasa katanya. Itu piye terusan? Kok biasa lu piye? Oke sudah. Tambah lagi. Kita akan lihat diri kita itu opo sih Pak. Orang apa ngene lho ora iso. Ngono kok sik gaya wae dhewe-dhewe iki. Apa yang mau kamu banggakan tuh apa? Ibadah ya koyok ngene, enggak maksimal. Ibadah ya enggak pernah merasakan kelezatan ya koyok ngene. Apa yang kamu banggakan tuh apa wahai hamba? Apa? Nah, dari sini Pak kita harus inkisar, tunduk dengan Allah. Merendah kepada Allah gitu loh Pak, iltija kepada Allah. Kita tuh gak ada apa-apanya ya Allah gitu loh. Nah, jelas insya Allah. Udah lanjut. Udah Pak ya, lanjut. Ini dibalas sampai jam berapa? Asalnya kan sampai selesai. Kalau sampai selesai saya cukup harus selesai kan. Dah sampai 8:30, sampai 8:30 ya. Nah nanti biar ada kelanjutannya. Ilmu kok langsung ditotok kabel. Besok lagi, tambah lagi. Pertemuan yang kedua Pak. Baik. Selanjutnya poin ketiga Pak, renungan ketiga. Merenungi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, as-saumu li, puasa itu untukku jarine Allah. Jadi kan iso renungi iki. Hah?
Lihat. Kata Rasulullah, Pak, hadis qudsi. Katanya Allah, as-saumu li. Puasa itu aku sengurusi. Munculnya hadis ini adalah hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kullu amali ibni Adamah, setiap amalannya anak Adam, lahul hasanatu bi asri amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Taib ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kelipatan. Kullu amal. Ini Pak, kullu sigot umum. Maka semua amalan apa saja, umum, satu kebaikan dilipatkan 10 sampai 700. Lalu Allah mengatakan wasaumu li, dan puasa aku ngurusin. Puasa nggak disebutkan Pak berapa bilangannya sama Allah. Pokoknya li, untuk kuis, urusan kuis. Masya Allah, Pak, renungkan ini. Puasa adalah aku ngurusi. Renungkan di sini. Apa renungannya nih? Baik, kita lihat. Kita sebutkan memahami hadis as-saumu li, itu ada 3 pemahaman dari para ulama. Pemahaman yang pertama, bahwasanya pahala, ukuran pahala puasa la yu'raf qadruhu ilallah, tidak bisa diketahui kecuali Allah. Berapa nilai pahala, kelipatannya itu enggak diketahui kecuali hanya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini bernilai tinggi, Pak. Ibadah yang bernilai tinggi. Sampai-sampai berapa pahalanya itu dirahasiakan oleh Allah. Ini makna pertama. Makna yang kedua, as-saumu li. Makna yang kedua, as-saumu li. Maknanya apa? Ibadah puasa ini nggak pernah diperuntukkan untuk selain Allah. Nggak pernah apa? Diperuntukkan untuk selain Allah. Berbeda kayak ruku. Ruku ini apa? Pernah nggak dipakai menyembah selain Allah? Pernah nggak ruku? Iya, orang musyrik ruku sama patung. Kayak apa lagi? Doa. Ibadah doa pernah nggak digunakan untuk ibadah selain Allah? Pernah. Semua ibadah, Pak, pernah dilakukan untuk selain Allah. Tapi puasa tidak pernah diperlakukan untuk selain Allah. Makanya kata as-saumu li, puasa itu hanya untukku. Puasa itu hanya untuk ibadah kepadaku. Makna yang kedua. Makna yang nomor 3. Makna nomor 3. As-saumu li, maknanya adalah ibadah puasa itu ibadah yang harusnya ikhlas karena tidak kelihatan oleh manusia. Berbeda dengan sedekah, berbeda dengan apa? Baca Al-Quran, berbeda sholat, ya kan? Ini kelihatan orang kan? Nah, ketika kelihatan orang mudah banget untuk riya. Berbeda dengan apa? Puasa. Puasa nggak ada yang tahu, Pak. Cuma ojo ngomong-ngomong aku poso ya tahu jenenge sama ngasih tahu. Kalau sampai meneng wae, Pak, gak ketoro, Pak. Gak ketoro. Ojo diketok-ketokno. Aku lesu. Ojo itu kebiasa wae. Sebenarnya ibadah puasa itu ibadah sir, ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya as-saumu li. Baik. Apa renungannya, Pak? Ini kan renungan dulu ini. Apa yang kita renungi? Baik teman-teman semuanya. Kalau Anda tahu ini hadis dengan 3 penafsiran tadi, maka semangatlah Anda itu berpuasa. Semangat. Karena apa? Karena Allah yang apa? Mengatakan as-saumu li. Nilai berapa yang saya mau kasih, wis rahasia pokoknya wake wis. Itu menjadikan penyemangat apa untuk puasa. Kedua, Pak, saking rahasiai Pak puasa iki, Pak, ojo sampai puasa ini dibikin riak. Ojo sampai, kalau sampai dibikin riak kebarus wonge, Pak. Rasul as-saumu li, as-saum puasa untukku. Ternyata hamba memakainya untuk riaan wa sum'ah, ini kebarus Pak, hamba itu kebarus. Ojo sampai riak wahai hamba, ojo sampai pamer wahai hamba dengan puasa kamu. Karena Allah mengatakan as-saumu li. Bisa difahami insyaallah? Wis, rahasianya tahu? Merenungi, tahu cara merenungi? Jadi gini ya. Cara merenungi ini, ya Allah. Iya yo, poso iki pahalai gede. Sampai Allah merahasiakan apa? Nilai pahalanya. Berarti ini aku gak boleh ngeluh. Walaupun aku lapar tetap aku poso lah. Walaupun ini aku tetap poso lah. Aku gak bakal mengeluh, Pak, lapar Pak, Mas lesu Mas. Yo dari dulu sampai sekarang jenis poso ya lah. Lesu, ojo kok jemuk-jemuk weteng wae. Tak boleh aku peruntukkan untuk orang lain. Karena engkau mengatakan as-saumu li, puasaku untukku, ya untukku. Ojo diperuntukkan untuk orang lain. Renungan Pak, renungan. Jadi ketika antum udah mau poso, mau sahur Pak, iling-iling iki as-saumu li. As-saumu, insyaallah penyemangat. Wis aku poso wis, gak oleh ngeluh. Ngono Pak, Allah sudah balas, tak balas wis akeh-akeh. Piro pokoke akeh wis. Pokoke akeh. Bayangkan Pak, semua amal aja sampai 700 kali lipat Pak. Dan Allah menyembunyikan pokoke wis akeh wis. Berarti kan wake pol. Dari sini kalau jenengan gak oleh pingin jima gitu kan. Siang-siang kemanten anyar, kebelet pingin apa? Sabaro. Ojo kok piye sabaro. Kita puasa nggak boleh dengarkan maksiat, nggak boleh ini sabaro. Nah memang wasomuli, asomuli, gitu loh. Engkau ketok bojo kudu pengen Mas Beli ya. Sabar. Tapi ya 3 ini insyaallah kita akan datang di pertemuan yang akan datang. Kalau diundang lagi gak diundang ya apa-apa Pak. Kita akan teruskan apa poin-poin. Masih ada berapa ini? Baru 3 kan? Masih ada 4 atau 5 merenungi kewajiban puasa ini. Dan setelahnya lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi. Ini kan mukadimah Pak. Biasa terakhir lebih seru. Wah, promosi. Enggak Pak, guyon aja. Tapi sampai di sini insyaallah. Subhanakallah. Ada pertanyaan? Oh iya, aku tadi sini pertanyaan. Pertanyaan. Mana hadiahnya nih? Jangan mau nanya Pak, monggo. Kalau ini nanti buat Ustaz. Kalau ini buat Ustaz nanti. Oh gitu toh. Jazakallah khairan. Ya monggo Pak. Nggih. Berlaku juga sama. Berapa ini? 5 ya. Pertanyaannya di atas umur 40. Ngacung.
Siapa yang di atas umur 40? Akeh ternyata. Yos. Harus banyak tobat Pak, sekarang 40 Pak. Akeh parek dengan Allah sekarang. Ya, taib. Nanti ngacung Pak ya. Yang umur 40, yang umur di bawah 40 menang wae sih ya. 40 sih. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalian delok lho ya. Aja delok lah padha wae lho. Dites delok iku lah. Murojaah nanti tutup sih. Ya, kalian delok lho ya. Kalian delok. Saiki tutup semuanya, yang di bawah umur 30 juga kalian delok, tutup kabeh. Tutup ini. Wes ya. Saya sebutkan paling awal ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas syahadatul minnah dengan bahasa ada dua sayap mulu Pak, ya toh? Ya wis. Ngacung. Iki sih ketara iki. Ayo. Hah? Apa bahasa awal kata Syekhul Islam? Ora kok mek luru tok enggak ono awale lah. Awale ku apa? Apa awalnya? Oke iso. Sampai Pak. Jenengan ayo. Oh, jenengan salah jawab Pak. Salah. Pada bab syahadatul minnah jenengan salah. Itu sih. Hah? Persaksian? Duh kan? Ayo. Nah, jenengan. Enggak bahasa awal jangan gitu no. Iku lah ringkasan tok ngono. Hadiah lo mahal. Kok main ringkasan iku piye? Iku sih. Ayo. Sampean. Enggak ada awalnya. Apa antum? Orang yang berjalan kepada Allah. Orang yang mengetahui, mengenali Allah akan berjalan. Hah? Bi. Orang yang paham kepada Allah akan berjalan kepada Allah melalui bahasa. Ayo, ngono lho. Apa itu satu-satunya? Merasa dirinya kurang terus. Yang kedua termasuk anugerah pada. Iya, wow. Delok apa raimu? Nih. Loh, panitia nggak boleh berarti? Nggak apa-apa loh. Saatkan sekadung suweneng loh. Ya, sekadung suweneng nang. Dah. Di bawah umur 30 ya, di bawah umur 40. Wes ya. Di bawah umur 40. Lihat panitia. Engko sing ngacung duluan sapa iki? Saya sebutkan ucapan Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Taat kepada Allah, haknya Allah untuk ditaati itu ada 6 perkara. Sebutkan 6 itu. Kalau nyebut mek 5, siji gak iso. Ayo. Nah, umur di bawah 30, di bawah 40 untuk apa? Nom-nom kok. Siapa? Mana? Itu paling muda. Ya Allah, ya wes. Berarti gak usah ya wes. Apa sahabat satu? Dengan ikhlas. 1, 2.
cinta karena Allah dan ta'zim ya. Ketiga, Mutaba'atul Rasul. Yang keempat, ihsan. Yang kelima, minnah. Yang keenam, taksir. Nah ini antum pilih warna di enak toh? Ojo loro tapi siji wae ya. Baik, lanjut. Umur di atas 40 yang bawa kacamata. Yang nggak kacamata gue ya nomor 2. Kacamata sih ya. Yes. Apa? Oh ada nomor ke atas. Oh usul. Kan 40 ke atas boleh, umur 50 ya. Boleh, 40 ke atas boleh. Baik ya. Coba siapa yang hafal sebuah doa. Doa itu menjelaskan semua ibadah kita itu nggak akan bisa kecuali dengan pertolongannya Allah. Itu dulu. Salah gak oleh lo ya. Sentepak mocone ayo. Terus wala salah. Tuh salah ayo. Ayo, monggo Pak rezeki Kak. Loh, gue bawa kacamata? Oh enggak masuk. Enggak masuk. Syaratnya senggawa kacamata. Sampean enggak masuk. Oke. Kaidahnya yang make, adapun dia punya kacamata di rumah nggak dianggap. Kaidahnya jelas. Baik, lanjut soal lagi. Ganti. Baik. Yang pakai kacamata, ya. Ucapan Ibnul Qayyim, lihat, pintu yang paling dekat menuju kepada Allah adalah melalui apa? Kita itu siapa? Pertanyaannya, ucapan Ibnul Qayyim tadi di kitab mana? Ayo, kitab mana? Nah, iki sing iso jawab oleh loro. Sing iso jawab oleh enak apa lho? Sing iso jawab oleh telu lho. Sing iso jawab mana ditambahi mana sama panitia? Ayo. Kita apa? Angel iki. Kembali ke awal oleh si jiwae. Apa maksudnya, Mas? Apa? Al-Wabil Asaib si Mas. Tak hapus tadi itu. Ikut mana? Hah? Loh, enggak boleh kacamata gak iso. Syaratnya kacamata kok. Gak oleh. Wes ganti. Saiki ibu-ibu. Tolong sebutkan 3 inti materi yang saya sampaikan, ibu-ibu. Tolong sebutkan 3 inti materi yang saya sebutkan. Jadi itu untuk siapa ya? Untuk suami ini lah. Oh iso, aja digawe ibu. Untuk suami ini ya. Ayo. Apa 3 inti materi yang saya sampaikan? Monggo. Oh, salah. Bukan inti materi itu.
Ayo, nggak ada ibu-ibu lagi? Nih ini loh coba, ini ngaji baru dites, baru ngaji. Aku jelaskan nih pelan-pelan piye carane doror patang jam 5 jam. Wis mulai, dong ngopo ora iki? Aja kok mek sementing aku teko ngono yo ngono oleh pahala yo iya, tapi kan harus bener-bener oleh ilmu lah. Ayo ibu-ibu. Ibu-ibu pun nggak ada yang bisa jawab. Ayo. Udah nggak bisa ibu, udah. Tep. Ganti saiki ke anak lagi. Umur 40 ke atas yang tidak bawa kacamata. Nah, kan? Ayo, Pak. Yang pertama anugerah meyakini mengakui anugerah Allah SWT. Yang kedua tidak maksimal. Ketiga banyak bertobat. Salah. Kurang satu. Salah. Ayo jenengan. Saya salah mas gak oleh Pak. Mas gak oleh. Satu lagi. Ayo anugerahnya Allah. Dua. Iya ketiga. Nah memahami puasa adalah untukku. Nah monggo. Mana di jenengan milih di? Hitam nggih monggo. Biru. Biru. Hitam biru. Kurang 2. Tep 50 ke atas. Ada 60? Pak 60 Pak. Jenengan lebih ya 90. Hah? Langsung wae. Monggo. Jangan langsung Pak. Soalnya aku langsung jawab Pak soalnya. Oke Pak. Aku langsung jawab Pak nggih. Nggih, sama dapat ini saya yang jawab Pak. Nggih. Satu lagi. Yang bawa anak. 2 berapa orang? 2 tok. Ya udah 2 tok. Menang di cara cemat iki. Oh, iya. Tapi pertanyaannya karena satu ya, sebutkan masing-masing 2 buah ya, 2 buah ya dari syahadatul minnah dan yang kedua dari syahadatul taksir. Taib nang acung aja delok sik no Mas Danang ora le delok tak intip delok ya ngene. Batal pati atum wae. Iso jawab ora? Kayak iso jawab. Nah, sekarang saya nanya yang bawa anak, kira-kira fokus enggak dengan pelajarannya atau fokus anaknya? Bener kan? Ayo. Saiki yang pejabat TNI, ada nomor lagi? Jenengan Pak, berapa orang? Ayo, jenengan Pak, monggo. Boleh lihat. Monggo. Loh iya loh. Sama pejabat lain kita. Monggo ayo. Pertanyaannya, ketika seseorang mengilmui syahadatul minnah, persaksian anugerahnya Allah, ada buah berakibat dari ini. Apakah buah itu? Pasrah, tunduk. Salah Pak. Gak sido Pak. Yes. Lihat kitabnya Pak. Betul buku nih, kajian sih. Awal Pak, pas awal-awal. Apa itu? Muncul rasa cinta. Yang kedua, Masya Allah. Monggo Pak, wis sip.
dari saya insyaallah sekelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.